Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, peserta pembekalan KKN reguler dari rumah angkatan 75 tahun 2020. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi selanjutnya, kita berkenalan dulu dengan Bapak yang sudah ada di samping saya pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Syaroni MAG, lahir di Kudus 15 Mei tahun 1972 ya Bapak. Nah, beliau ini merupakan dosen dari Fakultas Usluhuddin dan Humaniora dan sekarang menjabat di Sekretaris LP2M UIN Wali Songo Semarang. Beliau tinggal di Perumahan Panorama Banjaran, Blok C nomor 17, Beringin, Ngalian, Semarang. Mungkin nanti adik-adik kalau misalnya mau berkunjung, dipersilahkan ya Bapak. Ya. Nah, adik-adik, kita akan menyimak pemaparan materi dari Bapak Syaroni mengenai hak dan kewajiban peserta KKN reguler dari rumah tahun 2020. Kepada Bapak Syaroni, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irna selaku moderator. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, peserta KKN reguler 75 dari rumah tahun 2020, kita akan melanjutkan sesi pembekalan yang pada sesi ini saya dan Mbak Erna akan menyampaikan tentang hak dan kewajiban peserta KKN reguler 75 dari rumah tahun 2020. Nah, sebelum saya sampaikan hak dan kewajibannya apa, saya sampaikan dulu bahwa yang dimaksud dengan peserta KKN adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik, syarat administratif, kemudian telah mengikuti kegiatan pembekalan, dan berhak mengikuti seluruh kegiatan KKN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu yang disebut dengan peserta KKN. Jadi unsur-unsurnya harus dipenuhi oleh teman-teman kalau mau disebut sebagai peserta KKN. Berarti misalnya belum memenuhi, gagal ya Pak? Ya, bisa jadi nanti dipertimbangkan untuk menjadi peserta KKN atau tidak. Antara lain tadi ada syarat-syarat akademik, syarat administratif, kemudian yang penting lagi adalah mengikuti kegiatan pembekalan. Mengapa? Karena ini menjadi bekal nanti ketika berada di lokasi KKN masing-masing. Nah, oleh karena itu perlu disampaikan, dijelaskan hak dan kewajibannya. Yang pertama, hak peserta KKN adalah satu, mendapatkan atribut KKN. Atribut adalah nanti semacam barang yang bisa digunakan sebagai tanda bahwa mahasiswa itu adalah peserta KKN dari UIN Wali Songo Semarang. Nah, atributnya apa? Peserta akan mendapatkan jaket KKN plus topinya dan kaos KKN yang nanti bisa dipakai untuk kegiatan harian. Itu atributnya. Kemudian tetap juga ada ya Pak? Ya, meskipun di rumah. Oh. Meskipun dari rumah, teman-teman peserta KKN akan mendapatkan itu. Dan itu hak peserta KKN. Kemudian yang kedua, mendapatkan pembekalan KKN. Nah, ini yang sedang kita laksanakan, sedang berlangsung. Pembekalan ini juga hak dari peserta KKN. Maka silakan diikuti karena ini hak. Kemudian yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari dosen DPL, dosen pembimbing lapangan. Itu juga hak, maka silakan dimanfaatkan secara maksimal. Jika ada sesuatu yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya, silakan berkonsultasi untuk mendapatkan bimbingan dari dosen DPL. Kemudian yang keempat, mendapatkan fasilitas lain yang berlaku sesuai ketentuan di LP2M. Apa itu fasilitas lain? Tentu hal-hal yang terkait dengan stimulus yang diberikan oleh LP2M dalam menjalankan program
kegiatan di KKN. Nanti kita lihat sesuai ketentuan seperti apa. Kemudian selanjutnya hak itu harus sesungguhnya harus diambil. Jadi kalau tidak diambil, mahasiswa tidak akan mendapatkan haknya karena ini hak sebagai peserta KKN. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kewajiban. Tentu setiap kegiatan akademik itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, kewajiban peserta KKN selama kegiatan itu apa? 1. Menghormati, menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Alma Mater UIN Wali Songo Semarang, citra diri mahasiswa Islam dan masyarakat. Tentu ini terkait dengan bagaimana kita kemudian beraktivitas di lokasi KKN. Sebagai mahasiswa UIN Wali Songo tentu harus dijaga bahwa kita ini mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, perguruan tinggi Islam. 1. Dalam rangka menjaga nama baik Alma Mater. 2. Tentu menjaga nama baik diri sendiri dan nama baik masyarakat. Kemudian yang kedua, menghormati, mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan pemerintah setempat dan norma susila yang berlaku di tengah masyarakat. Ini harus diperhatikan bagaimana regulasi-regulasi yang berlaku di lokasi KKN setiap peserta, termasuk bagaimana kemudian tradisi-tradisi, adat istiadat yang ada di situ, norma susila yang berlaku di tengah masyarakat harus kita hormati. Kemudian yang ketiga, melaksanakan seluruh tugas kegiatan KKN dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi dilandasi jiwa pengabdian yang tinggi. Ini yang sesungguhnya perlu diingat bahwa KKN itu pengabdian. Sudah, itu saja kuncinya. Jadi dengan itu kemudian mahasiswa merasa, kita sebagai peserta akan merasa, oh ini tanggung jawab saya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, menyusun dan menyerahkan laporan akhir kegiatan KKN sesuai ketentuan dalam buku pedoman. Ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Nah, ketika sudah menentukan program dilaksanakan satu demi satu, maka saat itu pula laporan pelaksanaan kegiatan KKN harus sudah difikirkan untuk disusun. Berarti tiap hari juga sudah harus mencatat. Ya, sudah dicatat. Nanti format laporannya seperti apa, itu harus sudah berada dalam rencana, biar nanti setelah selesai itu sudah ada yang dilaporkan, bukan nunggu harus selesai dulu. Itu nanti nggak jadi kalau begitu. Kemudian ya, itu hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai kemudian kita hanya berpikir saya kan peserta maka haknya ini, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dari itu kegiatan KKN, baik dalam mengambil haknya maupun melaksanakan kewajibannya, ada rambu-rambu yang tidak boleh dilakukan oleh peserta KKN. Ya, itu dalam bahasa lainnya adalah larangan yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan oleh peserta KKN. 1. Menyalahgunakan stempel, kertas kop, dan atribut lain atas nama KKN UIN Wali Songo Semarang. Jadi hati-hati dengan stempel, penggunaan stempel, kertas kop, dan atribut lain yang diatasnamakan KKN UIN Wali Songo Semarang. Kita ini sudah diberikan logo oleh BP KKN, logonya seperti ini. Jangan sampai ada yang kemudian ya logonya beda.
Juga dilarang memakai tanda atau atribut selain atribut KKN UIN Wali Songo Semarang. Peserta sudah diberi atribut, silakan atribut itu yang dipakai. Jangan kemudian membuat atribut lain yang kalau dibaca orang kemudian tidak menunjukkan bahwa dia adalah peserta KKN. Cukup dengan atribut yang dari kampus. 2. Mencari bantuan dana atau sumbangan untuk keperluan kegiatan KKN tanpa sepengetahuan DPL. Jadi kalau mau mengajukan proposal misalnya, silahkan berkonsultasi dulu dengan DPL yang bersangkutan. Kemudian nanti mungkin DPL-nya akan berkoordinasi dengan BPKKN. Itu alur pengajuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, melaksanakan fungsi lain sebagai wartawan. Jadi ini peserta KKN tapi melaksanakan kegiatan sebagai seorang wartawan misalnya. Tiba-tiba meliput berita ke sana kemari. Kemudian tidak terkait dengan kegiatan KKN. Atau dia melaksanakan fungsi sebagai pengurus atau anggota ormas tertentu. Padahal peserta KKN itu statusnya adalah mahasiswa. Kemudian menjadi pengurus atau anggota organisasi politik dan seterusnya di luar kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan selama kegiatan KKN. Itu mohon untuk dihindari. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan politik praktis. Ini juga tidak boleh. Apalagi ini sudah, kalau ini bisa dibilang hangat. Nanti satu saat dari hangat menjadi agak panas dan seterusnya. Ini Oktober November ya. Apalagi kemudian memihak kepada salah satu organisasi politik atau ormas tertentu selama KKN. Ini juga larangan. Jadi berarti berfoto menggunakan kaos salah satu. Hindarilah hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kelima, mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik tim KKN dan alma mater UIN Wali Songo Semarang. Ini mohon hati-hati. Ini basisnya KKN online. Jangan sampai media sosial menjadi alat untuk melakukan larangan-larangan itu. Jangan sampai. Kita jaga nama baik tim KKN dan nama baik UIN Wali Songo Semarang. Kemudian yang keenam, mengeluarkan ucapan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan dapat meresahkan masyarakat. Ini juga biasanya efeknya kalau sudah menyalahgunakan medsos itu kemudian arahnya kepada keresahan masyarakat, ketertiban, dan lain-lain. Meskipun hanya komen sedikit. Iya, itulah makanya ini online dijaga. Jadi kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Ya. Kemudian bagaimana kalau terjadi larangan-larangan itu dilanggar? Berarti ada sanksi? Ada sanksi, ya. Peserta KKN harus memahami ini. Jika memang melanggar, sanksinya adalah 1. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan tugas dan tidak memenuhi tata tertib yang berlaku akan mendapatkan sanksi 1. Tentu sanksi itu harus bertahap ya. 1, diperingatkan secara lisan. Nanti BPKKN yang akan mengevaluasi dengan DPL, diperingatkan secara lisan. Kemudian yang kedua, peringatan secara tertulis dengan tembusan dikirim kepada Rektor UIN Wali Songo Semarang dan Dekan Fakultas terkait. Nah, itu tahap berikutnya. Kemudian tahap berikutnya lagi yang ketiga, baru diambil
tindakan. Tindakannya apa? Tentu menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Bisa jadi dikeluarkan ya Pak ya? Ya macam-macam, nanti dilihat tingkat pelanggarannya. Kemudian selanjutnya, peserta KKN yang karena perbuatannya dapat merugikan tim KKN, mencemarkan nama baik alma mater, tanpa melalui peringatan sebelumnya dapat diambil tindakan langsung. Ini kalau pelanggarannya berat. Nah, dan memang sudah tingkat merugikan tim, mencemarkan nama baik UIN, yang sanksinya seperti itu tadi. Kemudian tadi kan ada diambil tindakan ya, yang pertama. Nah, tindakan yang dimaksud adalah satu, peserta KKN dinyatakan tidak lulus. Itu kalau sampai kemudian pelanggarannya berat, tindakannya seperti itu. Kalau tidak lulus berarti nanti selanjutnya mengulang pada periode KKN berikutnya. Kemudian yang kedua, diambil tindakan lain sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini bisa jadi pelanggaran yang tidak seberat pada tindakan yang pertama. Jadi itu sanksi yang akan dihadapi oleh peserta KKN jika melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPKKN. Saya kira itu Mbak Erna, hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus betul-betul dipahami oleh mahasiswa peserta KKN agar KKN berjalan dengan baik, tidak ada halangan, kemudian selesai dengan mendapatkan pengalaman pengabdian yang tentu sangat berharga. Berharga itu apa? Karena di lapangan itu pengabdian itu pelajaran sangat banyak. Dan tentu setelah itu dapat menyelesaikan salah satu tahapan ya, karena KKN ini mata kuliah. Jadi wajib, mata kuliah wajib yang harus diambil, maka tahapan itu kalau sudah selesai artinya akan bisa berlanjut ke tahapan perkuliahan yang lain. Saya kira itu. Kalau mau ditutup, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, materinya sangat menarik dan sangat penting sekali untuk disimak oleh para adik-adik peserta KKN ya. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Sahroni ini mengenai hak dan kewajiban peserta KKN. Jangan hanya kalian itu menuntut hak saja, tapi tidak melaksanakan kewajiban yang harus kalian memang lakukan seperti itu. Nah, adik-adik, mungkin nanti setelah ini kalian bisa menanyakan, misalnya saya masih bingung di poin hak untuk atribut dan sebagainya, karena memang biasanya kalau atribut yang KKN secara offline itu kan langsung didistribusikan. Bagaimana nanti kalau online? Nah, kalau muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalian bisa mengirimkan atau menanyakan di kolom chat yang tersedia. Seperti itu ya adik-adik, saya cukupkan untuk materi kali ini. Saya akhiri, mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.